Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Di dalam mata kuliah folklore atau beberapa mata kuliah yang saya kaitkan dengan konten folklore, teman-teman saya minta untuk membuat karya-karya transformasi atau rekonstruksi dari konten folklore yang sudah ada. Nah, dalam proses transformasi, baik transformasi maupun rekonstruksi tersebut atau proses teman-teman dalam membuat karya terkini yang diangkat dari konten folklore, teman-teman saya minta untuk bersikap kritis dan dekonstruktif terhadap narasi yang ada dalam folklore versi tradisional. Nah, ada beberapa prinsip yang harus menjadi pedoman teman-teman di dalam melaksanakan rekonstruksi kritis dan dekonstruktif tersebut terhadap folklore, agar konten yang teman-teman buat nantinya gitu ya, konten yang dihasilkan di dalam rekonstruksi maupun transformasi tersebut adalah konten yang masih dalam koridor narasi yang baik gitu ya. Artinya tidak sembarangan didekonstruksi atau dikritisi. Nah, apa saja yang perlu diperhatikan? Berikut penjelasannya. Yang pertama, kita pertegas dulu kenapa kok folklore itu perlu didekonstruksi atau mungkin juga perlu untuk dikritisi gitu ya. Jadi ada dua kata kunci yang sedang kita bahas sekarang, yaitu kritisi dan dekonstruksi. Nah, pertama kita bicarakan dulu kenapa kok folklore perlu direkonstruksi atau dibangun ulang. Bahwa sejatinya folklore itu yang bersifat tradisional, sebagaimana yang kita ketahui, folklore itu hidup di era tradisi gitu ya, berkembang secara lisan, kemudian transmisinya hanya melalui lisan. Sehingga folklore ini tadi kalau bisa dikatakan, bisa diistilahkan apa ya, life ability-nya ya, kemampuan hidupnya itu rendah gitu ya, karena hanya bergantung pada kelisanan penutur atau masyarakat. Jika tidak dilisankan atau tidak lagi dituturkan oleh masyarakat, maka folklore ini akan terancam punah sebagaimana yang pernah kita bahas di pembukaan mata kuliah folklore. Nah, salah satu kegiatan yang bisa kita lakukan agar folklore itu bisa tetap hidup adalah dengan melakukan rekonstruksi atau penceritaan ulang dengan transmisi atau media dan gaya penceritaan yang disesuaikan dengan perkembangan di era sekarang. Nah, hal ini berkaitan dengan relevansinya dalam dunia modern. Masyarakat modern, kenapa sih kok akhir-akhir ini tidak mau lagi atau enggan dalam mentransmisikan folklore melalui lisan? Itu salah satunya adalah faktor relevansi, bahwa cerita-cerita itu sudah dianggap kuno, dianggap tradisi, dianggap tahayul gitu ya, dianggap sesuatu yang tidak lagi logis di era sekarang gitu ya. Kemudian isu-isu yang berkembang saat ini gitu ya, yang terkini itu kebanyakan adalah isu seperti isu gender, lingkungan, politik, psikologis gitu ya. Itu yang disukai oleh manusia modern, isu-isu yang mengedepankan ilmu dan logika. Sehingga folklore yang dianggap terlalu tradisional, terlalu mistik gitu ya, itu sudah tidak lagi dianggap relevan. Oleh karenanya, teman-teman bisa mengangkat
sisi psikologis misalnya, atau sisi kritik gender, atau sisi analisis tentang kondisi lingkungan gitu ya, atau situasi politik gitu ya, menggunakan narasi-narasi yang sudah ada di dalam folklore. Misalnya, ketika kita menganalisis tentang apa ya, tentang politik misalnya, bahwa di dalam dunia politik ada tokoh-tokoh yang senantiasa membuat kekacauan secara politik gitu ya. Nah, kemudian kita bisa menggunakan salah satu karakter di dalam folklore, misalnya karakter Mahapati. Karakter yang seringkali di dalam folklore itu menjadi orang kunci yang sebenarnya berulah gitu ya, atau karena lisannya atau karena perannya itu menjadikan perang besar gitu ya, atau menjadikan masalah di kerajaan. Katakanlah misalnya perang antara Jawa dan Sunda gitu ya, kerajaan Jawa dan Sunda, Majapahit dan Sunda. Itu terjadi juga karena kesalahan dalam berkomunikasi yang dilakukan oleh Patih Gajah Mada gitu ya. Kesalahan dalam memahami pesan yang diinginkan oleh raja. Sebenarnya raja itu kepingin apa sih? Kan kepingin menjadikan perjodohan gitu ya. Raja Jawa, Majapahit ingin berjodoh gitu ya dengan keluarga dari kerajaan yang ada di Sunda. Sayangnya terjadi miskomunikasi gitu ya. Dan sekali lagi Patihlah yang berbuat gitu ya. Juga cerita-cerita kerajaan yang lainnya itu kebanyakan ya Mahapatih inilah yang menjadikan kunci konflik gitu ya. Karena raja tidak ngomong langsung melainkan melalui Mahapatihnya. Di sisi lain, raja lain dari kerajaan lain itu juga menerima informasi dari Mahapatih, bukan dari raja mitranya itu tadi, kerajaan lain gitu ya. Jadi raja ini masing-masing punya orang suruhan gitu ya untuk ngomong ke orang lain. Sebagaimana yang kita ketahui, orang ngomong itu bisa dipercaya atau bisa tidak gitu ya. Tidak selalu apa yang diomongkan oleh raja disampaikan sebagaimana persis seperti yang dititahkan itu. Bisa jadi diputar balikkan gitu ya. Dan ini sangat besar peran seorang patih di dalam menyampaikan pesan. Nah, misalnya di dalam dunia politik modern misalnya, siapa yang membuat, kalau dalam bahasa Jawanya goro-goro gitu ya, membuat isu konflik, membuat masalah awal gitu ya di dalam perpolitikan di Indonesia misalnya, sehingga baik presiden ataupun mungkin dewan dan lain sebagainya ini menjadi kacau balau. Itu bisa disinkronkan gitu dengan isu yang ada di folklore. Isu psikologis misalnya, ada bawang putih dan bawang merah gitu ya. Dulu seringkali disalahkan bawang putih itu jahat. Bawang merah ya, bawang merah jahat, bawang putih baik. Bisa jadi bawang merah ini sebenarnya bukan orang yang jahat gitu ya, tapi berusaha rasional terhadap situasi gitu ya. Bahwa bawang putih ini terlalu apa ya, mengalami apa, kalau bisa di ilmu psikologisnya apa? Cinderella kompleks ya. Jadi orang yang eh, seakan-akan seperti Cinderella gitu ya, harus dimanja gitu ya, harus dikasihi gitu ya, merasa paling cantik gitu ya. Sedangkan bawang merah gak gitu, kehidupan gak gitu jalannya, harus keras gitu ya. Mungkin karena ya memang ibunya membinanya secara keras gitu ya, sehingga menjadikan bawang merah itu tadi. Juga misalnya Roro Jonggrang, kenapa sih kok Roro Jonggrang itu tidak mau menikah dengan Bandung Bondowoso? Ini bisa kita angkat sebagai isu gender, bahwa seorang Roro Jonggrang sebagai seorang perempuan itu berhak untuk menentukan gitu ya. Tidak harus nurut, bahkan ketika Bandung Bondowoso sudah mengalahkan kerajaannya, membunuh keluarganya,
dan kemudian mau aja menikah dengan Bandung Bondowoso. Nah, Roro Jonggrang tidak mau seperti itu. Nah, ini mengangkat isu gender gitu ya. Kalau di isu lingkungan misalnya mungkin kita angkat cerita-cerita tentang terjadinya danau gitu ya. Danau, telaga gitu ya. Rata-rata itu tentang ada orang miskin, bapak-bapak tua, ibu-ibu tua atau anak kecil yang ditelantarkan gitu ya. Ditelantarkan oleh warga desa. Terus warga desa sudah dikasih tahu kalau bakal ada banjir, itu nggak ngereken, malah mengolok-olok gitu ya, malah menyiksa ke orang tersebut. Kemudian orang tersebut memasukkan lidi ke tanah, kemudian mengatakan kalau lidi ini saya cabut nanti akan terjadi banjir gitu ya. Nah, ini juga isu lingkungan gitu, bahwa sejatinya tempat hidup orang banyak itu yang kebanyakan di lembah itu rawan terjadi longsor dan air bah gitu ya, atau banjir bandang gitu ya, atau air besar. Sedangkan masyarakat kalau dikasih tahu ya seperti itu, misalnya jangan nanam sembarangan atau jangan menggunduli hutan sembarangan, itu enggak mau dikasih tahu seperti itu gitu ya. Bahkan yang ngasih tahu diolok-olok sehingga terjadilah bencana dan menjadikan desa mereka hilang menjadi waduk atau telaga itu tadi. Itu juga isu lingkungan. Jadi kita bisa mengangkat gitu ya hal-hal ekologis dari wacana folklore gitu. Nah, jadi kita bentuk narasi yang relevan dengan dunia modern melalui folklore gitu. Banyak kok teman-teman bisa baca bukunya Pak Dr. Sony ya dari UB itu tentang eco folklore. Jadi bagaimana hubungan antara folklore dengan ekologi misalnya. Itu untuk membentuk relevansi di dunia modern. Berikutnya perlunya adalah untuk menciptakan bentuk-bentuk kritik sosial. Misalnya ketika teman-teman tadi mengkritik tentang politik, kan kritik sosial ya. Mengkritik bagaimana perilaku seorang patih atau seorang bagian dari kerajaan gitu ya, yang bisa membuat gaduh seluruh kerajaan hanya karena lidahnya atau omongannya gitu ya. Itu kan kritik sosial. Kemudian bagaimana teman-teman bisa membangun kritik pada konten-konten folklore dari tokoh-tokoh misalnya. Misalnya ada, tapi agak beresiko ya ketika kita membuat kritik sosial terkait folklore terhadap ulama misalnya. Kan beberapa ulama juga ada folklornya gitu. Misal seperti kiai atau orang yang ternama di sebuah desa gitu ya, atau mbah-mbah itu tadi, itu kan ada unsur tawaduknya orang-orang itu terhadap folklore-folklore itu, sehingga ya kita juga perlu hati-hati meskipun melakukan kritik. Ya boleh aja kita melakukan kritik, tetapi ada beberapa kaidah yang perlu kita perhatikan nantinya. Berikutnya, kreasi kontemporer. Jadi folklore-folklore itu yang sifatnya modern ditransmisikan secara lisan, itu kita ubah, kita kreasikan gitu ya, transmisinya, kemasannya, sehingga bisa menjadi lebih multimoda dengan adanya video, musik, gambar-gambar, poster gitu ya. Dan persebarannya bisa jauh lebih luas dengan menggunakan teknologi digital. Jadi sehingga masyarakat modern itu merasa bisa menikmati folklore melalui transmisi yang dapat dengan mudah mereka akses gitu ya. Biasanya kan folklore itu ditampilkan misalnya melalui pertunjukan. Kalau cerita-cerita tentang ulama itu ditampilkan melalui kegiatan haul gitu ya. Tapi kan tidak semua masyarakat bisa menikmati itu gitu. Sehingga kita juga perlu transmisi yang mudah dikonsumsi oleh masyarakat umum di dunia modern. Jadi kita kreasikan secara kontemporer desain kemasan dan transmisinya.
Berikutnya, rekonstruksi kritis itu yang seperti apa gitu ya. Jadi kita ibaratkan kita itu berangkat dari folklore yang tradisional atau cerita lama tanpa analisis kritis. Kita ketahui folklore itu kan biasanya apa ya? Diciptakan untuk menjadi kontrol norma sosial. Kalau dalam teorinya William Bascom ya, kontrol norma sosial gitu ya. Sehingga banyak folklore itu dikembangkan dengan konten yang sangat mistik gitu ya, yang ada unsur kepercayaannya, yang ada unsur mitosnya, sehingga masyarakat nggak berani macam-macam terhadap narasi folklore itu tadi. Jangankan untuk mengubah gitu ya, menceritakannya saja harus pelan-pelan, harus sangat memperhatikan, takut salah ngomong, takut salah cerita gitu ya. Itu folklore dalam cakupan tradisional. Kemudian kita sebagai akademisi di bidang folklore, kita bisa membaca ulang, menganalisis folklore itu tadi, kemudian kita gunakan pemikiran atau pemahaman dengan perspektif yang baru, gitu ya. Kita bisa mengungkap beberapa aspek-aspek tersembunyi, makna-makna yang tersembunyi, makna-makna yang mungkin dilupakan atau sengaja ditutupi oleh masyarakat, gitu ya. Kemudian kita bisa menciptakan pemaknaan yang baru terhadap narasi tersebut gitu ya. Jadi setelah kita tafsirkan, kita berikan pemaknaan yang baru sesuai dengan konteks sosial yang modern. Nah, dengan begitu kita akan berakhir pada bentuk folklore yang telah direkonstruksi secara kritis dengan cara memberikan cerita yang lebih relevan dengan tafsir-tafsiran yang kritis. Nah, situ ada contoh misalnya Malin Kundang dibaca sebagai kritik terhadap tuntutan kekuasaan ekonomi yang mengorbankan relasi keluarga gitu ya. Jadi bagaimana keluarga benar ya? Sebentar. Oh ya, benar, relasi keluarga. Jadi cerita Malin Kundang gitu ya, kita pahami, kita kritisi gitu ya. Kemudian kita pahami bahwa Malin itu sebenarnya tidak bersalah gitu ya. Ketika dia harus pergi merantau gitu ya, sebagaimana budaya di daerahnya pada saat itu gitu ya. Orang-orang Sumatera itu mereka memang anak mudanya kalau tidak sukses di daerahnya gitu ya, tidak punya kekayaan atau bukan old money, orang tuanya bukan orang yang berada dan bisa memberikan banyak warisan, maka ya mereka mau tidak mau harus keluar gitu ya dari daerahnya untuk merantau gitu. Rata-rata misalnya ikut berlayar, ikut menjadi pedagang dan lain sebagainya. Nah, tuntutan kesuksesan secara ekonomi itu tidak sekedar bagaimana mendapatkan kesuksesan misalnya berdagang sukses, tidaknya seperti itu gitu ya. Masyarakat zaman dahulu itu juga sangat membutuhkan yang namanya latar belakang. Dengan latar belakangnya sebagai anak desa gitu ya, dari kalangan bawah gitu ya, dia tidak mungkin bisa mendekati anak orang kaya gitu, sehingga mau tidak mau dia harus menutupi identitasnya agar bisa masuk ke dalam dunia orang-orang kaya. Mending menjadi orang tanpa latar belakang daripada orang yang jelas-jelas latar belakangnya dari kaum bawah gitu ya, sehingga akan menghambat reputasinya untuk menikahi anak saudagar kaya itu tadi, sehingga dia harus menutupi gitu ya. Nah, ketika dia kembali ke desanya dan ibunya datang, ketika tahu Malin pulang gitu ya, ibunya menghampirinya, tentu dia harus menjaga gitu ya. Namanya kebohongan yang ditutupi akan terus ditutupi dengan kebohongan yang berlanjut gitu ya. Pada saat itu dia tidak mungkin untuk membuka identitasnya gitu ya. Sehingga dia dengan terpaksa mungkin harus
meminta ibunya untuk pergi atau meminta seseorang untuk meminta ibunya pergilah istilahnya. Nah, kemungkinan orang yang disuruh ini tadi tidak berpikir panjang, dipikirnya alah ini orang kampung yang mau mengganggu majikannya, maka dihardik gitu ya dengan kasar gitu ya. Meskipun si Malin mungkin hanya mengatakan tolong orang itu disuruh pergi dulu gitu ya. Nah, itu bentuk kritik gitu ya. Berikutnya kita baca juga misalnya di Timun Mas gitu ya. Timun Mas kita pahami sebagai alegori atau gagasan-gagasan melalui narasi cerita yang berkaitan dengan krisis ekologi akibat kerakusan manusia. Jadi ada Timun Mas gitu ya. Kita tahu cerita Timun Mas itu lahir dari sebongkah timun gitu ya. Timun yang besar kemudian ketika dibelah muncul bayi gitu ya. Karena ada pasangan tua yang menginginkan anak. Tetapi di situ ada perjanjian dengan Buto Ijo bahwa kalau Timun Mas sudah tua maka harus dikembalikan gitu ya, atau anaknya itu tadi diberikan lagi kepada Buto Ijo gitu ya. Nah, kemudian kita buatkan narasi gitu bahwa kadang-kadang masyarakat itu banyak janji gitu ya untuk mendapatkan kekayaan, mendapatkan kemakmuran. Misalnya orang-orang yang berdoa agar mereka bisa mendapatkan banyak hasil tani gitu ya. Anggaplah Timun Mas itu hasil tani gitu ya. Maka ketika hasilnya sudah besar, mereka lupa untuk mengembalikan kepada kepada alam gitu ya. Apa yang perlu dikembalikan? Kelestarian gitu ya. Misalnya mereka perlu menjaga, mereka perlu mengembalikan sumber-sumber mata air, mereka perlu menanam ulang pohon-pohon yang ditumbangkan untuk menjadi kawasan perkebunan gitu ya. Tapi ternyata mereka tidak peduli itu lagi gitu. Ketika tanah pertaniannya sudah luas, mereka lupa untuk menanam kembali. Ketika mereka sudah banyak menggunakan mata airnya kering, mereka lupa untuk merevitalisasi lagi mata air tersebut gitu ya, sehingga ya akhirnya alam marah gitu ya, dan alam akhirnya dengan mereka berlomba-lomba ini siapa yang menang, apakah alam akan kalah atau mereka yang kalah, akan kehilangan semuanya gitu ya, yang dalam narasi Timun Mas dialegorikan sebagai seorang anak gitu ya. Anak itu kan kekayaan ya, anak itu kan apa yang didapat oleh seseorang gitu ya, sebagai rezeki gitu ya. Jadi seperti itu rekonstruksi kritisnya. Jadi kita berusaha membuat narasi bandingan gitu ya, yang tujuannya untuk menafsirkan kembali narasi folklore yang sudah ada gitu ya. Jadi narasi yang mempertegas makna-makna di dalam folklore yang sifatnya tradisional. Berikutnya dekonstruksi. Kalau tadi kritis, sekarang dekonstruksi wacana folklore. Tujuan dari dekonstruksi utamanya adalah memberikan tafsiran alternatif atau tafsiran-tafsiran baru. Kalau tadi kritis itu untuk mengupas makna-makna gitu ya, mengupas makna yang tersembunyi. Kalau dekonstruksi itu malah memberikan alternatif tafsiran yang berbeda gitu ya. Jadi tafsir baru, dan jika perlu tafsirnya itu dekonstruktif, kontradiktif atau berbeda dengan apa yang sudah dinarasikan. Nah, gitu ya. Misalnya ada contoh di situ bawang putih, bawang merah diceritakan ulang dari sudut pandang bahwa bawang merah itu tidak antagonis. Gitu ya. Bawang merah itu bukan aktor antagonis, melainkan aktor protagonis gitu ya, aktor baik yang
berusaha untuk melindungi adiknya gitu ya, agar tidak terbenam dalam situasi yang terus-terusan bersukacita gitu ya, atau sok sedih di depan orang banyak gitu ya. Sedangkan bawang putih itu bisa kita balik menjadi antagonis, sosok yang kelihatannya lemah lembut gitu ya, kelihatannya penuh kesedihan, padahal dia memanfaatkan lingkungan dengan kesedihannya itu untuk mendapatkan yang dia inginkan gitu ya. Contoh lain misalnya narasi Nyi Roro Kidul ditafsirkan sebagai simbol perlawanan perempuan terhadap hegemoni patriarki gitu ya. Jadi ketika Nyi Roro Kidul itu tadi digambarkan sebagai korban dari patriarki gitu ya. Atau mungkin kita ambillah cerita Rama dan Sinta itu kan juga korban patriarki gitu ya. Ketika Sinta itu harus bertahan dengan kesetiaannya terhadap suami, tapi ketika balik suaminya malah nggak percaya gitu ya, malah dia harus rela nyemplung ke api gitu ya. Itu kan hegemoni patriarki gitu ya. Nah, kita akan coba membuat narasi baru yang sifatnya alternatif gitu ya, untuk membangun pemahaman yang sama sekali bertolak belakang dengan apa yang sudah diceritakan sejak dalam narasi tradisional tentang baik Nyi Roro Kidul maupun Sinta gitu ya. Kita akan membuat narasi Sinta yang memberontak atau Nyi Roro Kidul yang memberontak gitu ya. Sehingga Nyi Roro Kidul itu bukan korban laki-laki yang kemudian menjadi raja lautan, melainkan ya memang dia wanita yang survive gitu ya dari kejahatan laki-laki gitu ya. Cara survive-nya ya dengan menguasai lautan gitu ya, karena di daratan dia dikecewakan seperti itu. Jadi kita buat tafsiran alternatifnya gitu ya. Nah, dekonstruksi ini bukan sekedar tafsir alternatif gitu ya. Kalau kita lihat ini kan gambar gunung es gitu ya. Kalau dari sisi luar kita hanya melihat dekonstruksi atau narasi dekonstruksi itu sebagai tafsir alternatif, hanya seperti itu. Oh, ini beda versi gitu aja. Namun sebenarnya ada akar yang luar biasa di bawahnya. Yang pertama, ada pembalikan nilai-nilai tradisional dalam cerita. Bahwa sesuatu yang tradisional itu mungkin masih bisa kita pikirkan ulang gitu ya. Kita melawan bahwa sesuatu yang sudah menjadi tradisi itu tidak boleh dilawan gitu ya. Jadi kalau masyarakat itu kan juga memahami folklore itu atau tradisi-tradisi lisan itu tidak boleh dilawan gitu ya. Bahkan dalam penyampaian saya ketika diskusi dengan teman-teman para ahli tradisi lisan, itu banyak yang mempertanyakan, emang boleh ya tradisi lisan itu kita dekonstruksi gitu ya? Jangan-jangan nanti malah merusak gitu ya. Nah, dalam situasi ini kita sebagai sastrawan atau budayawan atau seorang kreator lah ya, kita itu berangkat sebagai seorang kreator, kita itu adalah kreator yang mencoba untuk membalikkan nilai-nilai tradisi gitu ya. Tetapi juga tidak semena-mena, ada pemikiran-pemikiran yang ingin kita sampaikan. Berikutnya, dekonstruksi itu adalah suara yang terpinggirkan atau kita berusaha membela gitu ya. Kita berusaha membela pada tokoh-tokoh yang mungkin di dalam wacana tradisional, narasi tradisional itu banyak dinilai buruk gitu ya. Misalnya di dalam cerita Ramayana gitu ya. Ramayana ada Rama, Sinta, Rahwana dan Ketek Putih ya, Hanuman. Diceritakan bahwa yang berbuat bengis gitu ya, yang kurang ajar, yang menjadi tokoh jahat gitu ya, itu si Rahwana gitu ya, Rahwana. Rahwana itu tokoh jahat. Diibaratkan dia itu rajanya raksasa gitu ya, di Alengka.
sehingga harus dimusnahkan, bahkan oleh banyak orang dimusuhi gitu ya. Kethek Putih musuhi, terus kemudian Rama musuhi dia gitu ya. Nah, kita coba membela si Rahwana gitu ya, bahwa Rahwana ini sebenarnya nggak salah gitu loh. Rahwana itu orang yang sebenarnya malah lebih baik daripada Rama gitu ya. Rama itu laki-laki yang istrinya banyak gitu ya. Kemudian karena kekuasaannya dia agak seenaknya gitu ya. Bahkan kepada Sinta yang memang sudah ditakdirkan untuk menjadi istrinya, dia itu tidak hormat gitu sama istrinya, sama si Sinta itu gitu ya. Si Rama itu tidak menghormati istrinya gitu ya. Akhirnya eh, dalam situasi itu Rahwana tahu gitu ya. Kalau kalau kita merujuk ke belakang sebenarnya Sinta itu adalah titisan dari istrinya Rahwana yang meninggal gitu ya. Melihat situasinya Sinta yang sangat buruk di tangan Rama. Nah, si Rahwana ini enggak apa ya, sakit hati gitu ya. Orang yang dia cintai dulu terus meninggal, menitis jadi Sinta kok disia-siakan gitu ya. Akhirnya dia kan berpikir lama gitu ya. Bahkan dia bertapa berusaha untuk eh, menyingkirkan niatnya untuk menculik Sinta, tapi rasa cintanya dan sakit hatinya terlalu besar gitu ya, sehingga dia memutuskan untuk ambil itu Sinta dari tangan Rama gitu ya, saking jengkelnya orang secantik itu sebaik itu kok disia-sia, akhirnya diambil si Sinta itu. Tetapi kan hal ini tidak pernah diceritakan di dalam narasi tradisional itu ya. Yang diceritakan itu bahwa Rahwana itu adalah tokoh raksasa yang jahat, yang suka menculik gitu ya. Nah, itu kita bela. Jadi suara-suara terpinggirkan dari narasi yang sudah ada di tradisional itu kita bela melalui dekonstruksi. Berikutnya, dekonstruksi juga bisa menjadi ironi dan parodi gitu ya. Parodi lucu gitu ya. Misalnya kalau saya katakan ketika bawang merah dan bawang putih itu juga bisa kita katakan sebagai ironi gitu ya. Sebagai ironi bahwa yang kelihatannya jahat itu biasanya orang baik dan yang orang kelihatannya baik ya itu biasanya menyimpan maksud jahat gitu ya. Tetapi nampak baik gitu ya. Nah, itu kan ironi gitu ya. Kalau parodi kita sengaja mempermainkan gitu ya. Jadi agak berbeda dengan hierarki nilai suara terpinggirkan atau ironi. Kalau parodi itu kita sengaja memutarbalikkan gitu ya. Misalnya kita ceritakan misalnya bagaimana jika ternyata apa ya misalnya ya cerita apa ya cerita Hanuman misalnya bagaimana jika ternyata Hanuman kalah gitu ya. Jadi Hanuman yang merasa sebagai raja dari kahyangan gitu, raja penguasa yang rusak gitu ya. Yang dia itu mampu menggetarkan kahyangan gitu ya. Ternyata malah kalah dengan Rahwana gitu ya. Bagaimana jika kita desain eh, apa namanya si Anoman itu kalah gitu, atau mungkin ternyata kita buat parodi sosok Gatot Kaca gitu ya, yang konon katanya punya otot kawat balung wesi gitu ya, tapi ternyata wesinya wesi karatan gitu ya, atau kawatnya ternyata kawatnya kawat bendrat jadi agak terlalu kecil gitu ya, jadi gampang putus gitu ya. Bagaimana kita parodikan seperti itu gitu ya, sehingga jadi lucu-lucuan. Jadi cerita yang aslinya kita jadikan lebih lucu gitu ya. Itu parodi namanya. Nah, semua itu mulai dari pemutarbalikan nilai, mengangkat suara-suara terpinggirkan, ironi dan parodi itu semua diangkat dari pemikiran Derrida tentang dekonstruksi, di mana Derrida itu berpikir bahwa narasi itu tidak mutlak gitu ya. Narasi itu tidak harus seperti itu. Manusia dan pembaca utamanya punya hak
untuk berpikir ulang terhadap narasi yang sudah ada di dunia, dan juga sekaligus punya hak untuk mengubahnya gitu ya. Itu pemikiran dekonstruksi dari Jacques Derrida gitu ya. Berikutnya, baik kritisi maupun dekonstruksi, kita tidak bisa menulis secara semena-mena gitu ya. Meskipun saya minta teman-teman ayo nulis secara kritis dan dekonstruktif, tapi ya jangan semena-mena gitu ya. Jadi penulisan ulang folklore itu tidak boleh semena-mena gitu ya. Atau yang bisa dikaitkan kurang pemahaman dan kurang relevansi. Artinya kita harus memahami dulu, yang pertama memahami dulu apa tujuan dari kita melakukan perubahan narasi kritis atau dekonstruktif. Bahwa tujuan utamanya adalah untuk memberikan wawasan, refleksi atau hiburan pada masyarakat, gitu ya. Bukan untuk memberikan pemanaan negatif atau untuk merusak tradisi, bukan. Melainkan memberikan wawasan, refleksi, dan hiburan. Kemudian tujuan berikutnya adalah untuk menyenangkan pembaca, memberikan pengalaman yang estetis dan bermakna, gitu ya. Bahwa sebuah karya itu kita buat ya memperhatikan estetika, memperhatikan makna. Jangan asal buat, asal lucu gitu aja, tetapi ternyata malah merusak esensi folklore, bahkan mungkin merusak tradisi atau mengolok-olok tradisi, itu tidak diperkenankan. Berikutnya, rekonstruksinya harus masuk akal atau relevan dengan kehidupan terkini, sehingga masyarakat pembaca itu bisa menerima dengan baik. Sama sebenarnya ketika saya menjelaskan tentang menulis puisi atau menulis cerpen atau menulis apapun yang kaitannya dengan sastra, seorang sastrawan itu nggak boleh egois. Karena sastrawan itu yang mengakui dia sebagai sastrawan itu pembaca, masyarakat, bukan dirinya. Bukan orang tiba-tiba, saya itu ahli puisi, nggak bisa. Jadi seorang sastrawan itu diakui oleh masyarakat. Gitu ya. Sehingga untuk mencapai pengakuan tersebut, ya apa yang dia sampaikan melalui karya sastra itu harus masuk akal, harus relevan dengan kehidupan masyarakat, sehingga masyarakat bisa menerima pemikirannya. Gitu ya. Berikutnya, transformasi itu, perubahan-perubahan itu harus melalui pemahaman yang mendalam, gitu ya. Anda harus paham dulu folklore tradisionalnya seperti apa isinya, dan bisa dikritisi atau didekonstruksi seperti apa. Juga perlu dipahami apakah folklore itu berkaitan dengan ajaran-ajaran atau agama tertentu, gitu ya, sehingga tidak akan melukai ajaran agama orang lain, gitu ya. Misalnya Anda mau bikin parodi misalnya ya, parodi tentang Hanoman gitu ya, parodi tentang Hanoman. Oke lah, Hanoman digambarkan kalah gitu ya. Karena apa? Misalnya karena lupa bawa tongkat saktinya gitu ya. Tongkat saktinya dipinjam sama biksu Tong gitu ya, enggak apa-apa. Ya, tapi kalau sampai Anda parodikan misalnya Hanomannya cuma pakai kaos kolor celana kolor misalnya Hanomannya, atau berbuat yang kurang etis misalnya. Nah, itu akan beresiko gitu ya. Kenapa? Karena Hanoman itu juga menjadi salah satu dewa yang disembah atau diakui oleh agama tertentu gitu ya. Jadi Anda harus hati-hati, Anda pahami benar latar belakang folklornya, akan berkemungkinan untuk melukai perasaan orang lain apa tidak gitu ya. Kalau saya akan menciptakan narasi yang seperti ini misalnya gitu. Harus hati-hati, harus dipahami benar gitu ya. Sehingga terjadilah penulisan ulang folklore yang bertanggung jawab gitu ya. Boleh dikritisi, boleh didekonstruksi, boleh, tapi harus tetap bertanggung jawab dan menjaga nilai-nilai komunikasi dalam karya sastra gitu ya. Nah,
Langkah-langkahnya sesuai dengan etika yang harus kalian pahami tadi. Yang pertama, pahami folklornya secara mendalam. Pahami isi ceritanya, makna budayanya, dan fungsi-fungsi sosial di dalam folklor tersebut. Berikutnya, identifikasi isu kritis yang mau kalian angkat. Tentukan isu-isu yang penting gitu ya, yang dapat diangkat di dalam cerita. Utamanya agar isu-isu yang Anda angkat itu relevan dan tidak menyakiti perasaan masyarakat yang memiliki folklor tersebut. Gitu ya. Harus hati-hati dengan nilai-nilai kemasyarakatan atau nilai-nilai sosial. Berikutnya, tentukan strategi atau pendekatannya. Pilihlah pendekatan untuk merekonstruksi atau mendekonstruksi cerita. Yang mana yang kamu pakai hanya ingin mengkritisi saja, ya, direkonstruksi kritis saja, atau didekonstruksi atau dibalik narasinya, mana yang kamu pilih. Berikutnya, pastikan koherensinya, memastikan cerita itu tetap koheren dan bermakna. Koheren itu masih berkaitan, gitu ya. Entah itu kaitannya dekat atau kaitan jauh, gitu ya. Artinya masih ada unsur-unsur folklor yang diangkat di dalamnya, gitu ya. Tidak benar-benar meninggalkan unsur folklor 100%, gitu. Berikutnya, hadirkan nilai tambah. Jadi ini yang perlu juga diperhatikan. Ketika kita mendekonstruksi atau merekonstruksi folklor secara kritis, kita harus bisa memberikan nilai tambah. Jangan sampai memberikan nilai kurang, gitu ya. Nilai kurang yang dimaksud orang malah akan nggak suka dengan folklornya, orang akan mengalami distraksi, orang akan distraksi itu intinya malah folklor yang aslinya malah nggak nampak, gitu ya, malah kacau ceritanya gara-gara kamu bikin konten tersebut, gitu ya. Jadi setidaknya alur yang ada di dalam folklor itu tidak benar-benar ditinggalkan, gitu ya. Terus jika perlu memberikan nilai tambah terhadap folklore tersebut sehingga orang lebih suka untuk memahami folklornya daripada meninggalkannya, gitu. Jadi memberikan folklore itu sebagai hiburan, pemikiran baru atau kesadaran sosial kepada pembaca. Nah, kesimpulannya ya, ini terakhir, rekonstruksi kritis itu berarti membaca ulang dengan perspektif baru. Dekonstruksi artinya membongkar atau membalikkan makna folklore. Dan proses keduanya ini tidak boleh semena-mena, melainkan harus berbasis pemahaman dan relevansi sosial, juga tanggung jawab estetika terhadap folklore tradisional yang sudah berkembang di dalam masyarakat. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan makna yang baru bagi pembaca, bukan sekedar menyalurkan kepuasan pribadi penulis atau berkedok folklore, tetapi sedang mengolok-olok, misalnya mengolok-olok orang lain, gitu ya, dengan kedok folklore, gitu ya. Banyak sastrawan-sastrawan yang menggunakan kedok folklore itu seperti ketika orang-orang membuat konten pertunjukan teater wayang, gitu ya, wayang golek gitu misalnya. Dia ingin mengkritisi politisi-politisi tertentu, gitu ya, tapi menggunakan tokoh dalam folklore, gitu ya. Alih-alih itu meningkatkan pemahaman terhadap folklore, nyatanya itu hanya memanfaatkan folklore, gitu ya, memanfaatkan budaya untuk menutupi maksud buruknya, gitu. Nah, itu yang nggak boleh, gitu ya. Oke, itu terima kasih teman-teman penjelasan terakhir dari saya. Semoga bermanfaat untuk Anda bisa menentukan kira-kira narasi seperti apa yang mau Anda angkat dari folklore yang sudah Anda tentukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.